Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Kali ini kita berada di Provinsi Jawa Barat. Tempatnya Usep. Emang Usep tinggal di mana? Cirebon. Betul, Cirebon adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Tapi kita tidak di kota Cirebon, Usep. Tapi di mana? Di Kadipaten. Dekat sama Cirebon. Dekat, Usep. Nah, pada zaman dahulu di suatu desa ada seorang anak laki-laki bernama Boncel. Boncel. Lucu namanya. Ya, Usep. Nah, dia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di desa. Tapi Boncel anaknya pintar. Kayak Usep. Lalu dia juga punya cita-cita untuk mengubah nasibnya. Makanya setelah dewasa, Boncel pergi merantau, Usep. Buat apa merantau, Bunda? Dia mau mencari penghidupan yang lebih layak dibanding di desanya, Usep. Nah, karena Boncel itu belum punya pengalaman, lalu juga belum punya ilmu pengetahuan yang banyak, dia akhirnya merantau dan kerja serabutan. Kerja serabutan itu apa, Bunda? Kerja serabutan itu artinya apapun yang ada pekerjaannya dia kerjakan. Mau gali tanah, mau jadi kuli, mau jadi penjaga toko, pokoknya semua dikerjakan oleh Boncel. Nah, apa yang terjadi, Usep? Mana tahu, Usep. Gimana sih, Bunda tuh? Nah, tapi Boncel, dari pekerjaan-pekerjaan itu Boncel banyak belajar, Usep. Lalu dia juga menimba banyak pengalaman di pekerjaannya yang membuat Boncel jadi mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain yang tidak mau belajar. Wah, manfaat belajar banyak. Teman-teman harus senang belajar ya, kayak si Boncel. Nah, sampai suatu hari Boncel merantau ke sebuah kota kadipaten. Nah, Boncel di sana mendapat pekerjaan yang cukup layak di sana karena pengalaman Boncel yang sudah banyak. Wah, keren! Nah, suatu hari di kadipaten itu ingin mencari pemimpin atau bupati atau dalem karena di sana belum ada pemimpinnya. Ternyata banyak warga di sana yang mempercayakan Boncel untuk jadi bupati atau dalem. Dan Boncel akhirnya bisa jadi bupati. Karena bupati itu dalam bahasa di sana namanya dalem, sehingga Boncel disebut dengan dalem Boncel. Dalem Boncel. Ternyata Boncel memimpin warga di sana dengan bijaksana sehingga rakyatnya di sana menjadi sejahtera. Wah, keren banget sih Boncel. Iya, Usep. Pokoknya semua warga senang dengan dalem Boncel karena kepemimpinannya yang baik. Nah, berita tentang dalem Boncel yang sudah berhasil menjadi pemimpinan yang baik terdengar juga oleh orang tua Boncel. Mereka bangga. Wah, ya tentu saja bangga melihat anaknya hebat. Iya, Usep. Dan mereka lalu ingin berkunjung ke dalem Boncel. Sampailah mereka di kediaman dalem Boncel. Tapi Usep, dalem Boncel malu mengakui kedua orang tuanya karena mereka berasal dari desa. Wah, kenapa sih Boncel tuh? Kan mereka orang tua sendiri. Kenapa malu? Usep udah mulai kesel nih. Iya. Lalu dalem Boncel karena tidak mau mengakui kedua orang tuanya diusir, Usep. Tuh kan, Usep sudah berpikir nih, kalau dalem Boncel pasti bikin nyebelin, mengusir orang tua sendiri. Gimana sih? Tapi selang beberapa hari, dalem Boncel jatuh sakit, Usep.
dia punya penyakit kulit yang aneh. Sudah banyak tabib didatangkan untuk mengobati dalam Boncel, tetapi tidak ada yang sembuh-sembuh, malah makin menjadi-jadi. Wah, ini gara-gara durhaka sama orang tuanya. Belum tentu, Usep. Dengerin dulu ceritanya. Nah, suatu malam dalam Boncel bermimpi. Ternyata didatangi oleh orang tuanya. Orang tuanya marah pada dalam Boncel dan mengatakan bahwa mereka mengutuk dalam Boncel dengan penyakit kulitnya. Tuh kan? Nah, dalam Boncel langsung menyesal. Dia ingin minta maaf sama kedua orang tuanya karena telah tidak mengakui mereka sebagai orang tuanya. Lalu dalam Boncel pergi mendatangi kedua orang tuanya. Wah, asik, dia mau minta maaf. Ternyata orang tuanya sudah tidak ada, Usep. Mereka sudah pergi. Dalam Boncel sedih karena dia tidak bisa minta maaf, Usep. Tuh kan, penyesalan selalu datang terlambat. Iya, Usep. Dan penyakitnya semakin menjadi-jadi yang menyebabkan dalam Boncel meninggal. Tuh kan, akibatnya dia tidak mau mengakui kedua orang tuanya. Nah, teman-teman, makanya kita tidak boleh sombong kalau kita punya penghidupan yang sudah lebih baik. Kedua, juga tidak boleh durhaka sama orang tua. Kita harus hormat sama orang tua, bagaimanapun keadaan orang tua kita. Begitu teman-teman pesan moral dari cerita dalam Boncel. Teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, and share. Camkanlah cerita Bunda yang keren ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Dadah.